Kenapa sebuah negara bisa gagal? Jika sebuah negara bisa diibaratkan sebagai kapal besar yang berlayar di lautan waktu, maka bagi negara yang gagal, kapal itu tidak akan lama lagi tenggelam. Apa yang membuat kapal itu tenggelam? Bukan hanya karena badai besar atau gelombang yang menggulung, tetapi lebih karena kerusakan pada tubuh kapal itu sendiri. Dinding kapal yang bocor, engsel-engsel yang patah, dan mesin yang macet akibat kurangnya perawatan. Begitu juga dengan negara, ketika sistem politik dan ekonomi yang ada di dalamnya tidak berfungsi dengan baik, negara itu pun mulai terombang-ambing, kehilangan arah, dan akhirnya karam. Dalam bukunya yang terkenal, Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity and Poverty, Doron Acemoglu dan James A. Robinson memberikan sebuah penjelasan mendalam tentang mengapa negara bisa gagal. Buku ini bukan sekedar membahas tentang kemiskinan atau ketertinggalan, tetapi juga menyoroti akar masalah yang lebih dalam, yaitu institusi yang ada di dalam sebuah negara. Menurut mereka, penyebab utama kegagalan negara bukanlah faktor geografis, budaya, atau sumber daya alam, tetapi institusi yang eksklusif, di mana kekuasaan politik dan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara rakyat yang seharusnya dilayani justru terabaikan. Dalam pandangan Acemoglu dan Robinson, negara gagal bukan disebabkan oleh kekurangan sumber daya alam atau posisi geografis yang buruk. Sebaliknya, mereka berargumen bahwa institusi, baik itu dalam bentuk hukum, pemerintahan, dan sistem ekonomi, yang mendasari kehidupan suatu negara adalah faktor utama yang menentukan apakah negara tersebut akan berhasil atau gagal. Negara-negara yang gagal biasanya memiliki institusi yang eksklusif, di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh sekelompok kecil elit atau oligarki yang tidak memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh rakyat. Mereka menyebutnya institusi ekstraktif. Institusi ekstraktif ini bekerja dengan cara yang sangat sederhana, namun berbahaya. Orang-orang yang berkuasa menciptakan sistem yang memperkaya diri mereka sendiri dengan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Sistem seperti ini membuat perkembangan ekonomi menjadi terbatas dan ketimpangan semakin mendalam. Ini adalah penyakit yang tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga memperburuk kehidupan sosial dan politik negara. Negara yang seperti ini terperangkap dalam lingkaran setan ketidakadilan, di mana kemiskinan, korupsi, dan kekuasaan yang tidak terbagi merajalela. Jika kita menengok kondisi Indonesia hari ini, kita bisa melihat adanya kecenderungan yang sangat mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Acemoglu dan Robinson dalam buku mereka. Negara kita, meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah dan potensi sumber daya manusia yang besar, seringkali terjebak dalam permainan kekuasaan atau Game of Thrones yang dikendalikan oleh segelintir orang. Sekelompok oligarki yang menguasai politik dan ekonomi. Ini adalah salah satu faktor yang membuat Indonesia terjebak dalam ketimpangan yang semakin lebar antara kaya dan yang miskin. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang disahkan pada tahun 2020. Undang-undang ini yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan investasi di sektor pertambangan, malah memberi ruang bagi oligarki ekonomi untuk semakin menguasai sumber daya alam Indonesia. Dalam banyak kasus, proyek tambang dan pengolahan sumber daya alam lainnya lebih sering diuntungkan oleh segelintir pengusaha besar yang dekat dengan kekuasaan. Sementara rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kekayaan alam ini justru menjadi korban dari kerusakan lingkungan dan rendahnya lapangan pekerjaan. Lebih miris lagi, organisasi massa besar dan kampus yang sedianya bisa menjadi kontrol kekuasaan berusaha diredam suara kritisnya dengan memberikan mereka konsesi tambang. Kasus Lempang, di mana tanah milik rakyat diambil alih untuk proyek industri besar yang menguntungkan beberapa pihak, adalah contoh nyata bagaimana negara gagal mengelola kepentingan publik dan memberi ruang bagi oligarki untuk semakin kuat. Proyek ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan sosial, tetapi juga memperburuk ketidakadilan yang ada. Rakyat yang kehilangan tanah dan mata pencaharian mereka hanya bisa menatap proyek-proyek besar ini dengan perasaan kecewa dan marah. Seharusnya, proyek semacam ini bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak,
namun kenyataannya malah memperbesar jurang ketimpangan. Lalu ada juga kasus pemakaran laut yang dilakukan oleh para pemodal besar yang memiliki akses istimewa ke sumber daya alam di pesisir. Laut yang seharusnya menjadi milik rakyat justru kini dipagari dan dikapling untuk kepentingan segelintir orang. Ini adalah contoh lainnya dari institusi ekstraktif yang dijelaskan oleh Acemoglu dan Robinson. Laut yang seharusnya menjadi bagian dari kekayaan bersama, kini diperlakukan seperti properti pribadi yang bisa dijual beli. Rakyat yang menggantungkan hidup pada laut, terutama nelayan, tidak memiliki akses lagi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jika kita menggunakan metafora yang lebih mendalam, Indonesia saat ini bisa dianggap seperti sebuah kapal besar yang sedang berlayar dengan cepat di tengah lautan yang luas. Namun, kapal itu memiliki banyak kebocoran di sana-sini. Bocoran itu bukanlah akibat dari badai atau cuaca buruk, melainkan akibat dari kebocoran yang disengaja oleh mereka yang mengendalikan kemudi. Setiap kali kebocoran itu muncul, mereka menambalnya dengan cara yang tidak tuntas, hanya untuk melanjutkan perjalanan tanpa memperbaiki kapal secara menyeluruh. Bocoran-bocoran itu adalah korupsi, ketimpangan sosial, dan oligarki yang terus berkembang. Semakin lama, kebocoran itu semakin besar, dan kapal yang sebelumnya tampak kukuh itu mulai terasa goyah. Ketika institusi negara tidak inklusif dan lebih melayani kepentingan segelintir orang, maka tidak ada yang bisa menjaga kapal itu dari karam. Indonesia, seperti yang digambarkan oleh Acemoglu dan Robinson dalam Wasted Nation, memiliki tantangan besar dalam hal institusi yang inklusif. Ketika kekuasaan hanya dikuasai oleh sekelompok kecil elit, dan mereka memiliki kontrol atas politik dan ekonomi, negara akan sulit untuk maju. Korupsi yang merajalela, ketimpangan yang semakin besar, serta pengambil alihan sumber daya alam oleh oligarki adalah tanda-tanda jelas bahwa Indonesia tengah berhadapan dengan ancaman kegagalan negara. Untuk menyelamatkan kapal besar ini, Indonesia perlu membangun institusi yang inklusif, yang memberi kesempatan bagi setiap warganya untuk berkembang dan mendapatkan bagian dari kekayaan bangsa. Jika tidak, kita hanya akan terus berlayar menuju kehancuran. Sedikit harapan yang muncul, apakah sang patriot mampu menakodai kapal besar Indonesia menuju pantai harapan? Semoga. Tetap bersama dengan Wanjaya di Mata Pena, menguak esensi peristiwa.